farmakologi dan biofarmasi yang akan dibawa oleh saya sendiri, yaitu Claudia Leonile Waherila. Dan saya Eva Tujana akan mempresentasikan tentang farmakoterapi dan toksikologi. Dan saya Diva Nakul di sini akan membahas tentang farmakokinetika. Dan saya Emi Kelopati akan membahas tentang farmakodinamika. Dan saya Dea Kartogiani yang akan membahas tentang development obat dan ketersediaan obat. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu farmakologi. Farmakologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon yang artinya obat dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara sederhana, farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Farmakologi mencakup biofarmasi, farmakokinetika, farmakodinamika, farmakoterapi, farmakognosi, dan toksikologi. Yang kedua yaitu biofarmasi. Biofarmasi adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari tentang pengaruh bentuk sediaan terhadap efek terapinya. Contohnya, ketika seorang perawat memberikan obat kepada pasien dan obat itu akan diminum oleh pasien tersebut, dan pada akhirnya obat itu akan memberikan efek setelah pasien meminumkan obat tersebut. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu farmakokinetika. Farmakokinetika adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari tentang proses perjalanan obat mulai dari meminum obat sampai keluarnya obat dari dalam tubuh manusia. Adapun interaksi pada farmakokinetika, interaksi ini akan mempengaruhi kadar obat dalam darah. Contohnya, 1. Interaksi antibiotik dan 2. Makanan pada proses absorpsi. Farmakokinetika melibatkan 4 proses utama, yaitu 1. Penyerapan, 2. Distribusi, 3. Metabolisme, dan 4. ekresi. 4. Farmakodinamika. Farmakodinamika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang efek obat pada tubuh dan bagaimana obat tersebut bekerja untuk menghasilkan efek tersebut. Contohnya 1. Paracetamol untuk mengurangi nyeri dan demam dengan menghambat produksi prostaglandin. Yang kedua, insulin untuk mengatur kadar gula darah dengan memfasilitasi penyerapan glukosa oleh sel. Pentingnya farmakodinamika: yang pertama, membantu memahami efek obat; yang kedua, membantu mengoptimalkan pengobatan; yang ketiga, membantu mengembangkan obat baru. Farmakoterapi merupakan penggunaan obat-obatan untuk mencegah, mengobati, dan mengendalikan penyakit. Tujuan farmakoterapi yaitu 1. Meringankan gejala penyakit, 2. Mengobati penyakit, 3. Mencegah penyakit. Kondisi medis yang diobati adalah 1. Penyakit infeksi, 2. Penyakit kronis, 3. kanker. 6. Toksikologi. Toksikologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang efek zat kimia beracun terhadap makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan lingkungan hidup. Toksikologi dibagi menjadi beberapa cabang seperti toksikologi forensik, menganalisis racun dalam kasus hukum; toksikologi klinis, menangani keracunan pada manusia; toksikologi lingkungan, mempelajari dampak zat beracun pada ekosistem; toksikologi industri, menganalisis paparan zat beracun di tempat kerja. Golongan obat. Obat dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama obat bebas seperti vitamin C, yang kedua obat bebas terbatas seperti obat batuk, yang ketiga obat keras dan obat narkotika, dan yang keempat ada OBA atau obat bahan alami. Selanjutnya bentuk sediaan obat. Obat memiliki 4 bentuk sediaan, yaitu yang pertama ada sediaan padat seperti tablet, kapsul, pil, dan supositoria. Yang kedua, sediaan semisolid seperti salep, krim, dan jelly. Yang ketiga, sediaan gas seperti inhalasi atau spray. Yang keempat ada sediaan cair seperti sirup, suspensi, dan injeksi, serta cairan infus.